Selamat makan. Happy Monday guys! Udah pada makan siang kan? Oh iya, talking about makan, kamu lebih suka makan sambil duduk di kursi atau sambil duduk lesehan sih? Kalau dua sohib kita nih, memang punya kebiasaan yang beda-beda guys. Sebagai orang yang mengaku keturunan bangsawan, Kak Aryo lebih suka makan sambil duduk di kursi. Of course, dengan gaya gentleman style pastinya. Sementara kalau Genki lebih suka duduk lesehan. Maybe ngikutin kebiasaan lama di kampung halamannya ya guys. Atau jangan-jangan Genki keseringan makan lesehan di angkringan nih. Bener nggak Genki? Anyway, kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang duduk di kursi atau tim lesehan? Dua-duanya no problemo kok guys. Yang masalah tuh kalau kamu makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri membuat lambung mengosongkan isi perut terlalu cepat. Akibatnya, lambung tidak punya waktu banyak untuk memecah zat-zat dalam makanan sehingga nutrisi yang diserap oleh usus menjadi tidak maksimal. Kamu tahu nggak sih, kalau beberapa negara ada tata cara makannya sendiri? Jepang adalah salah satu negara yang masih sering mempraktekkan table manner. Nah, mumpung lagi di Don Don Japanese Restaurant, sekalian praktekin yuk! Di restoran ini ada ruangan tradisionalnya. Kayak orang Indonesia guys, orang Jepang juga suka duduk lesehan. Tapi lesehannya ada cara tersendiri. Kalau di negeri Sakura sana, lesehan dinamakan seiza, yaitu duduk dengan kaki yang terlipat begini. Oh iya, kamu tahu nggak sih? Makan sambil duduk lesehan ala orang Indonesia ternyata banyak manfaatnya loh guys. Pertama, berdasarkan hasil penelitian, duduk di lantai dengan posisi yang benar akan memperbaiki postur badan kamu. Kedua, ketika piring berada di depan kaki, kamu harus menekukan perutmu ke depan untuk mengambil makanan. Gerakan maju mundur ini akan membantu mengaktifkan otot-otot perut serta memperlancar pencernaan. Ketiga, posisi makan di lantai juga bisa melatih sendi-sendi menjadi lebih fleksibel serta memperlambat pengeroposan tulang. Keempat, sirkulasi darah menjadi baik karena jantung bekerja lebih keras untuk membantu sistem pencernaan. Biasanya, di restoran Jepang tuh selalu disediakan oshibori, yaitu handuk kecil basah yang berfungsi untuk mengelap tangan sebelum makan. Ternyata dari dulu, masyarakat Jepang perhatian banget sama kebersihan ya. Makanya, kamu jangan bandel nggak mau cuci tangan, apalagi di masa pandemi begini. Chopsticks are a must ya guys. Selain itu, bowl kecil biasanya disediakan. Dan yang kamu harus tahu, kalau makan pakai mangkok harus dipegang kayak gini guys. Sumpit juga ada cara pakainya. Yang jelas, nggak boleh ditusuk-tusuk begini ya guys. Karena fungsinya adalah untuk mencapit. Beda sama garpu, yang emang dibuat untuk menusuk makanan. Apalagi kalau sampai ditusuk-tusuk vertikal begini. Duh, bisa-bisa kamu dimarahin sama orang Jepang, Cina, dan Korea sekaligus karena dianggap sama kayak penancapan hiyo pada ritual ibadah mereka. Makanya, kalau sumpit ditancap di makanan begini, dianggap bisa bawa sial. Sumpit tuh ada pasangannya, Hashioki ini. Jadi, kalau mau break atau selesai makan, taruh di sini aja guys. Table manner ala orang Jepang udah, selanjutnya tinggal makan seperti biasa. BTW, dari tadi ngeliatin Kak Dia makan mulu. Apa sih sebenarnya menu di sini? Jadi, restoran ini menyediakan berbagai varian donburi. Tahu nggak sih apa itu donburi? Donburi adalah hidangan nasi putih dengan berbagai macam lauk di atasnya. Gampangnya sih, rice bowl ala Jepang. Sekalian intip yuk ke dapurnya. Pas banget, chefnya lagi mau bikin gyu yakinikudon. Bahan utamanya adalah wortel, toge, bayam Jepang, dan daging strip loin.
Strip loin adalah daging sapi yang membungkus bagian tenderloin. Strip loin jadi salah satu primadona loh, karena dagingnya yang lembut dan rasanya yang juicy. Kalau yang ini, bahan bumbunya guys. Ada soyu, gula, minyak wijen, bawang putih, jahe, dan dashinomoto alias penyedap ikan. Bikinnya simple kok. Pertama, buat dulu sausnya. Semua bahan yang udah disiapkan tadi dicampur jadi satu dengan tambahan air. Diamkan sampai mendidih, kemudian lanjut tumis dagingnya. Campurkan dengan sos yang tadi udah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya tinggal di plating guys. Namanya juga Japanese rice bowl, ya harus ada nasinya dong. Satu aja nggak cukup kan? Lanjut yang kedua nih, ada tandon. Tepungin beberapa bahan seperti udang, wortel, terong, bawang bombay, timun, dan jamur enoki. Kamu tahu nggak sih, jamur enoki sempat viral karena dilarang peredarannya pada tahun 2020. Katanya bisa menyebabkan infeksi listeria. Tapi tenang, kamu tetap masih bisa makan kok. Ternyata cuma satu merek aja yang ditarik dari pasaran, karena jamurnya udah tercemar. Pastiin kamu beli dari brand lain dan masaknya harus benar-benar sampai matang. Bisa dengan cara digoreng begini. Semua bahan yang ditepungi juga ikut dieksekusi ya guys. Biar makin garing, sebelum digoreng, celupin dulu ke tepung tempura. Kalau udah garing, baru deh di plating. Terakhir, siram sausnya. Sausnya sama kayak gyuyaki nikudon. Biar lebih enak dipandang mata, garnish dulu pakai nori. Udah jadi deh. Semua menu di sini affordable banget kok, mulai dari 20 ribuan aja. Kalau mampir ke restorannya yang ada di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, jangan lupa sambil praktekin table manner ala Jepangnya guys. Setelah makan siang dengan nuansa negeri Sakura, kita lanjut kongko, tapi masih dengan tema Japanese style. Di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, ada sebuah kafe yang bernama Oja Milk Bar. Dalam bahasa Jepang, Oja berarti champion alias juara. Kalau lihat lokasinya sih, emang juara ya guys unyu-unyunya. Yang lebih unyu lagi nih guys, ada menu most wanted para pengunjung. Namanya Milk Bear. Pada topping minuman boba ini, terdapat es berbentuk beruang mungil. Rasa karamelnya yang lezat, dicampur dengan boba dan susu, bener-bener pas jadi pilihan di siang hari. Eits, pelan-pelan dong minumnya kak, nanti pusing loh. Oh iya, ada yang tahu nggak sih kenapa kalau minum es terburu-buru bisa bikin sakit kepala alias pusing? Karena minum esnya sambil mikirin mantan kali. Karena suhu dingin akan terasa di langit-langit mulut sehingga akan terjadi pembentukan penyempitan pembuluh darah kapiler. Niat hati pengen menyejukkan, tapi minum es atau air dingin pada cuaca panas justru bisa memicu sakit kepala. Meskipun tidak membahayakan, tapi efek minum air es bisa juga menyebabkan migrain. Jadi guys, saat minum es, suhu dingin akan menyentuh bagian saraf yang terdapat pada langit-langit mulut. Efek selanjutnya akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah kapiler di area mulut. Di saat itulah, saraf langit-langit mulut mengirimkan sinyal sakit ke otak sebagai tanda bahwa ada yang nggak beres dengan tubuh kita.
Efek sakit kepala ini biasa disebut brain freeze atau otak yang membeku. Sakit kepala setelah minum es biasanya hanya berlangsung selama 20 hingga 60 detik. Paling lama kurang dari 5 menit. Jadi jangan panik ya guys, karena setelah itu sakitnya akan berangsur hilang dengan sendirinya. Waduh, kitanya lagi bahas pusing, si kakak malah asik sendiri nih. Untuk nemenin Oja Milk Bear, Kak Alisa juga makan smoked beef, apple pie, dan mozzarella croissant. Kombinasi yang pas nih guys, asin, gurih, ketemu minuman dingin yang manis. Demi Glowing 2021, pakai masker tanah liat aja dijabahin nih guys sama Genki. BTW, tahu nggak sih guys, kalau pakai clay mask alias masker tanah liat bisa guna banget loh buat menyerap minyak dan bahkan mengatasi jerawat, komedo, sampai flek hitam guys. Itu kan tanah liat aku buat bikin pot. Tanah liat itu bagus untuk minyak kulit kah? Beda. Beda? Serius? Ya udahlah, kamu mendingan ikut aku. Kita dandanin pot, oke? Serius ini untuk pot? Bukan. Aku bukan pot, harus cuci muka. Yap, nggak lagi pakai rempong, apalagi kudu kotor-kotoran. Sesi tanam menanam kali ini praktis abis guys. Yang bikin jadi WOW, hasil unboxing paketnya Genki tadi ternyata berisi sejumlah bahan dan peralatan untuk menanam guys. Selain pot tanah liat, ada juga cat akrilik, kuas, sampai palet. Yuhu! Special kit Genki kali ini dipersembahkan oleh dua ciwi-ciwi ini guys, Vinska dan Oda dari Toko Lempung. Sekarang pandemi kan, Iya. jadi ada banyak hobinya tanam-tanaman. Jadi gimana sih sekarang kebanjiran Oda nggak sih? Iya, bisa sampai 100 tanaman sehari. 100 tanaman, banyak sekali ya. Oh. Iya, Genki Sangeng guys. Pas masa pandemi COVID-19 kemarin, banyak warga plus 62 yang mendadak punya hobi baru nih. Yap, tanam menanam. Nah, biar nggak mainstream sama tanaman tetangga, potnya better dilukis kayak gini. Next, giliran sesi menanamnya nih guys. Mulai dari masukin tanahnya dulu, terus lanjut deh buat masukin tanamannya ke dalam pot. Ayo, pada tahu nggak sih kenapa warna tanah selalu coklat? Karena tanah mengandung karbon sisa-sisa tanaman yang pernah tumbuh sebelumnya guys. Nah, pada tahu nggak sih kalau warna coklat pada tanah itu justru nunjukin kalau tanahnya subur guys. Tapi gimana ya tanaman yang cocok untuk pot ini? Itu apa? Kecuali ini deh, kecuali ini. Iya, selain kaktus, kalau pot Toko Lempung bisa buat tanaman apa aja sebenarnya. Apa aja? Apa aja? Masa boleh? Daun bawang tuh. Boleh. Apa? Bunga boleh. Apa saja? Apa saja boleh. Ngomongin kaktus, tahu nggak sih di Jepang heboh potret sebatang kaktus yang tingginya melampaui gedung 3 tingkat loh. Pengguna Twitter Ookomeo mengunggah si kaktus yang ia temukan di Takinagawa, area metropolitan Tokyo. Ujung batang kaktus tumbuh bengkok di atap, menempati ruang kosong yang dilewatinya. Menurut Guinness World Records, kaktus tertinggi yang pernah ada bernama kaktus Cardon Passerius Springley yang tingginya mencapai 19,2 meter. Sementara itu, spesies kaktus terbesar di dunia disandang oleh saguaro, tingginya bisa mencapai puluhan meter loh. Duh, kebayangkan kalau nih kaktus tumbang dan duri-durinya pada nancep. Ih. Udah deh.
guys. Kawaii. Kawaii banget. Finally, jadi juga deh pot lukisnya. Nah, buat yang hobi menanam sih, ini bisa jadi mood booster banget loh. Oh my guys, nggak pakai nego lagi deh cute-nya. Biar cute-nya udah 2 jempol, tapi kalem. Harga pot lukis plus tanamannya dijamin nggak bikin kantong jebol deh. Mulai dari 60 ribuan sampai 100 ribuan aja, kamu bisa custom warna sampai gambar guys. Oke punya kan buat dijadiin koleksi atau gift buat orang-orang tersayang. Atur deh, atur. By the way guys, pada tahu nggak sih kalau aktivitas memandang tanaman dan menghirup udara segar bisa membuat kita jadi lebih sehat loh. Nggak heran ya, pas masa pandemi kayak gini, segambreng orang pada mendadak koleksi tanaman nih. Oh, tadi katanya kaktus ini perawatannya gampang gitu ya? Iya. Prosesnya seperti apa? Gimana? Disiram seminggu 2 kali aja. Oh, 2 kali? Atau seminggu 3 kali. Jadi kamu nanti pegang tanahnya masih basah atau enggak nih. Kalau udah kering siram. Oh, tapi gitu. maksimal 2-3 kali aja. Oh, gitu. Jadi nggak perlu setiap hari. Oh, gak usah setiap hari. Oh, gitu. Oh, gampang ya? Terakhir, jangan letakkan kaktus di lokasi yang terkena matahari langsung ya guys. Kasihan kaktusnya, bisa menguning nanti. Apa ini? Ini. Kamu bantuin kita. Iya, aku tadi melukis untuk sendiri. Udah, Bukan- pokoknya kamu bantuin kita Hah? nih kerjain Bantuin? semua ya. Ya, bukan. Ya, banyak sekali ya. Ya. Oh, jangan, stop. Apa ini, Kore? Susah banget. Ini apa? Guys, aku banyak PR nih. Susah banget aku semangat kerja tapi tapi jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih, makin tahu makin banyak ilmu. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, dadah. Nih ya guys, di sebelah depan, di depannya Amel kita udah ada 2 minuman. Sebelah kanan, ini kiri Mel, sebelah kiri ada teh, air teh. Ini nggak dingin tapi udah manis. Apa sih? Terus sebelah kanan, coba ini apa nih? Kenapa dia goyang-goyang, gelembung-gelembung? Ini adalah soda. Nah, katanya nih ya, dengar-dengar di sosial media kemarin tuh sempet rame kalau menggabungkan antara teh dan juga soda, mau soda yang warna-warni atau soda polos, itu akan menghasilkan sebuah rasa buah duren. Duren? Bingung nggak sih? Oke, anyway, langsung aja kita coba setengah-setengah aja kali ya, langsung lah ya. Ini setengah. Wah! Kita langsung tuangin setengahnya. Pertanyaan Amel, ini safe kan guys? Gak mungkin nggak apa, maksudnya nggak apa-apa kan? Apakah teh dan soda akan menjadi durian? Mari kita coba. Semoga nggak apa-apa ya. Semoga nggak sakit perut. Baunya sih nggak bau durian. Gak ada baunya bahkan. Oke. Hah? Agak bingung. Konsepnya apa ini guys? Kayak tujuannya apa sih? Oke, ini nggak Amel approve. Nggak sama sekali Amel approve. Karena rasanya kayak ya udah teh aja sama ada semeriwing dikit. Apa sih nggak ada duren-durennya?
Rasa duren. Rasa duren. Nggak ada tuh rasa durennya, nggak usah kalian coba. Nggak usah. Kesimpulannya adalah ini pembohongan publik. Nah, ya udahlah, namanya juga comel ya. Colotehnya si Amel dan juga ya cuap-cuap santai tapi bikin pandai. Nggak bikin pandai.